Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhenti, peserta pendidikan profesi guru bidang studi pendidikan agama Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, nomor PPG 36025001184, NIM PPG 255061178. Saat ini saya bertugas di SDN 1 Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dalam pelaksanaan uji kinerja ini, saya akan menampilkan praktek pembelajaran dengan tema ciri-ciri balik yang berfokus pada peserta didik. Melalui kegiatan pembelajaran ini, saya berharap peserta didik dapat memahami serta menunjukkan sikap aktif, kreatif, dan kolaboratif dalam proses belajar. Demikian perkenalan singkat dari saya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Semangat pagi. Iya, siap. Alhamdulillah masih semangat ya karena masih pagi. Baik anak-anak ya. Hari ini apakah ada yang tidak sekolah atau tidak hadir? Siapa? Didin. Kenapa Didin? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan Didin cepat sembuh ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Baiklah, silahkan untuk ketua kelas. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Duduk siap sebelum belajar, berdoa mulai. Kita harus selalu berdoa dulu. Apalagi kita mau belajar ya. Mau belajar selalu berdoa karena doa adalah kunci dari segalanya ya. Mau belajar, mau makan, mau apa diawali dengan berdoa supaya apa di dalam pembelajaran kita itu dilancarkan ya. Baik anak-anak ya, sebelum kita lanjut kepada pembelajaran yang akan dibahas, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Indonesia. Sebelum Ibu lanjut kepada pembelajaran yang akan Ibu bahas ya, kalian masih ingat nggak pembelajaran yang kemarin Ibu bahas tentang apa? Norma. Apa itu norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga. Norma adalah ketentuan atau aturan yang mengikat warga. Norma itu terbagi kepada berapa? 4. 4. Apa aja jawab? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Oke. Baik ya. Berarti kalian masih ingat apa yang kita pelajari di minggu lalu ya? Sekarang minggu yang sekarang pembelajaran yang akan Ibu bahas atau di pertemuan ini yaitu tentang menyambut usia balik ya. Nah, balik dalam kasus besar bahasa Indonesia memiliki arti cukup umur ya, atau akil balik. Nah, tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Seseorang yang telah memiliki usia balik dikenakan kewajiban agama atau disebut dengan istilah mukallaf ya. Kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan pembelajaran hari ini yaitu kita akan membahas apa tadi? Membahas apa? Tanda-tanda balik ya. Tanda-tanda balik menurut fikih dan tanda-tanda balik menurut biologi. Nah, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Perhatikan di sini ya. Yaitu mimpi basah atau ikhtilaf untuk laki-laki, haid atau menstruasi untuk perempuan, dan berusia 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu ditandai dengan apa tadi? Mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah yaitu ya ketika seseorang bermimpi ya, ketika seseorang
sedang bermimpi dan keluar cairan, tetapi bukan kencing ya. Keluar cairan sedikit tetapi bukan kencing, itu mimpi basah. Itu diperuntukkan atau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan yaitu head. Apa itu head? Men ya, men itu apa sih? Keluarnya darah dari apa? Dari perempuan. Ya, kalau laki-laki head enggak? Enggak ya. Perempuan yang pertama kali ya mengalami head ya. Jadi perempuan yang pertama kali mengalami head cenderung sakit perut, muriang ya, terus lemas ya. Terus perempuan yang pertama kali mengalami head itu yaitu headnya berwarna merah, terus keluarnya lebih banyak. Di sini kalian sudah mengalami? Belum ya. Nanti kalau perempuan itu semuanya akan mengalami masa head. Dan kalau kalian sudah menginjak balik atau usia 15 tahun atau mungkin 9 tahun juga perempuan sudah mengalami head ya. Sudah mengalami head atau med. Jadi jangan aneh ketika nanti kalian mengalami head. Dan bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri pertama kali head yaitu badan terasa lemas ya. Terus apa? Badan terasa sakit, di perut terasa sakit ya. Terus headnya itu keluar darah agak banyak, agak merah. Jadi kalian itu jangan khawatir, jangan malu ketika kalian memulai atau memasuki usia balik ya. Nah, di sini kalian perhatikan gambar ini ya. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut Piki? Ya, tadi sudah Ibu jelaskan kalau menurut Piki itu seperti itu ya. Piki itu apa sih Bu? Yaitu Piki itu ilmu tentang hukum Islam ya. Piki membahas tentang tata atau aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun yang berhubungan dengan sesama manusia ya. Di antaranya adalah ini tentang tanda-tanda balik tersebut ya. Kalian juga harus paham walaupun kalian masih usianya sekarang masih usia anak-anak, tetapi kalian harus tahu tanda-tanda balik yang akan kalian hadapi ya, seperti itu. Tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan, dan ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja ya. Contohnya apa? Seperti head ya. Head itu tidak ditunjukkan atau tidak dialami oleh laki-laki, tapi tanda tersebut hanya dialami oleh perempuan ya. Betul nggak? Betul. Ada nggak laki-laki yang head? Tidak ya. Jadi kalau ada laki-laki yang head itu perlu dikhawatirkan ya. Kalau perempuan mengalami head itu sudah biasa dan tidak boleh merasa khawatir ya. Oke, kalian coba baca cerita ini menjelaskan tentang cerita mimpi basah ya. Tentang cerita mimpi basah di sini ada sebuah cerita. Di tengah malam Ahmad tiba-tiba terbangun karena celana basah. Ahmad melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 2 pagi. Gerakan Ahmad membuat Lukman terbangun. Ahmad, kamu kok sudah bangun? Sekarang kan masih jam 2 pagi. Kata Lukman, aku nggak sengaja kencing. Kata siapa? Kata Ahmad. Dengan wajah malu-malu, wah sudah besar kok masih kompor, canda Lukman kepada Ahmad ya. Nah, setelah mengambil celana pengganti di lemari dan hendak pergi ke kamar mandi, tiba-tiba Lukman mencegah Ahmad. Tunggu Ahmad, air kencingnya kok sedikit? Kenapa cuma terkena celana, tidak berceceran di tempat tidur? Tanya Lukman. Iya nih, nggak tahu juga aku. Jawab Ahmad singkat sambil berlari ke kamar mandi. Tak lama kemudian Ahmad sudah kembali dari kamar mandi dengan celana yang baru dan bersih. Ahmad, apa kamu merasakan sesuatu yang aneh waktu ngompol tadi? Selidik Lukman. Berarti tanya Lukman kepada Ahmad ya. Aneh enggak tuh, tapi aku tadi sempat bermimpi sebelum akhirnya terbangun. Jawab Ahmad. Mimpi apa? Tanya Lukman kepada Ahmad. Aku sudah lupa mimpinya. Yang jelas waktu ngompol tadi rasanya berbeda dari kencing biasa. Jawab Ahmad. Gak salah lagi, kamu tuh bukan ngompol tapi baru saja mimpi basah. Ini percakapan siapa? Percakapan antara Ahmad dan Lukman ya. Jadi Ahmad setelah bermimpi tadi, Ahmad merasakan sesuatu yang basah kepada celananya ya. Dan itu dianggapnya ngompol. Padahal ketika dilihat sama Lukman memperhatikan bahwa katanya Ahmad itu ngompol, tetapi tidak berceceran di tempat tidur ya. Jadi Lukman sudah bisa menyimpulkan bahwa Ahmad itu bukan ngompol biasa, tetapi
mimpi basah. Walaupun tadi Ahmad tidak menceritakan dengan detail tentang mimpi yang dialaminya, tetapi Lukman sudah mengetahui apa yang dialami oleh Ahmad. Pernahkah kalian mimpi basah? Tidak ya. Tidak? Belum ya. Ini adalah cerita tentang apa? Tentang mimpi basah ya. Itu berarti tadi yang mengalaminya perempuan atau laki-laki? Laki-laki ya. Itu yang mengalaminya Ahmad ya. Ahmad terbangun di tengah malam setelah merasakan mimpi dan setelah bermimpi dan merasakan ada sesuatu yang basah dan segera mengganti celana. Sekarang kita lanjut ya kepada cerita ya tentang kisah head pertama bagi anak perempuan. Pahami dan lihat ceritanya ya. Pahami dan lihat ceritanya. Jadi kalian juga harus memahami bagaimana ciri-ciri balik yang akan dialami oleh perempuan dan dialami oleh laki-laki. Dan apabila kita sudah berumur 15 tahun ya, laki-laki atau perempuan akan mengalami hal tersebut. Kita lanjut ya. Berumur 15 tahun. Sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Dengan berdasar perhitungan kalender Hijriah, anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Nah, apabila kalian sudah mengalami atau sudah umur 15 tahun, walaupun kalian tidak mengalami tanda-tanda yang tadi ya, misalkan perempuan belum pernah mengalami head, tapi umurnya sudah 15 tahun, berarti kalian sudah masuk kepada usia balik. Laki-laki berumur 15 tahun tapi misalkan kalian belum pernah mengalami mimpi basah, berarti artinya kalian sudah apa? Sudah balik ya. Seperti itu, sudah balik. Kewajiban mandi yang berhadas besar, anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Nah, orang yang mengalami mimpi basah berarti harus mandi terlebih dahulu. Orang yang haid ya, kalau misalkan darahnya sudah bersih ya, berarti sebelum misalkan dia mengaji sholat harus apa dulu? Harus mandi besar dulu ya, harus mandi besar dulu. Karena orang yang mempunyai hadas besar tidak boleh melakukan ibadah sholat. Aku ingin bertanya, apakah benar orang melihat itu tidak bisa sholat? Nah, betul. Orang yang haid itu tidak boleh melaksanakan sholat. Bukan hanya tidak boleh melaksanakan sholat, tetapi orang yang haid juga tidak boleh berpuasa, tidak boleh membaca atau memegang Al-Quran. Ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Siapa? Ada lagi? Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya, ibu mempunyai suatu permainan ini. Permainan bola salju ya. Apabila bola ini kata ibu stop, misalkan jatuh pada siapa, berarti kalian harus menjawab apa pertanyaan yang ibu sampaikan. Siap? Siap? Baik, kalau siap kita lakukan permainan bola salju ya. Ya? Permainan bola salju ya. Siap? Ya, siap? Ibu jatuhkan pada Rahma dulu. Nanti dari Rahma putar ya. Dari Rahma putar. Nanti bola ini jatuh di siapa? Berarti kata ibu stop. Berarti bola ini dipegang dan orang tersebut harus menjawab pertanyaan yang ibu sampaikan. Yuk, siap? Ampar pisang bola masak sebiji dibuka. Nah, Fahri ya. Fahri, ini ada pertanyaan dari ibu. Siapa pemeran dari mimpi basah yang ada di cerita tadi? Ahmad. Apa yang dirasakannya? Yang dirasakan oleh Ahmad apa? Ahmad bangun di jam 2 malam dan merasakan sesuatu seperti kencing tapi hanya sedikit. Oh iya. Lanjut. Ampar pisang bola masak sebiji.
Anissa? Nah, Anissa. Anissa, ibu mau bertanya bagaimana warna darah dalam head pertama? Darahnya berwarna terang dan keluar agak banyak. Siapa yang mengalami itu dalam cerita tersebut? Aisyah. Aisyah. Ayo kembali lagi kita lanjut. Rahma. Stop ya. Rahma, dalam cerita head atau menstruasi bagi anak perempuan tadi, siapa yang merasa lemas saat bangun pagi? Aisyah. Kenapa Aisyah merasa lemas? Karena baru pertama kali mengalami head ya. Yuk lanjut. Apinya Adiba, siap Adiba. Adiba coba ceritakan bagaimana Aisyah waktu pertama kali mengalami head. Aisyah merasa sakit, merasa lemas, pusing badannya juga panas, dan Aisyah juga sangat kaget dan bagian perut merasa sakit. Itulah yang dialami Aisyah. Ayo lanjut lagi. Eja coba ceritakan atau bagaimana kesimpulan dari cerita tentang mimpi basah tadi? Kesimpulan dari cerita tentang mimpi basah tadi yaitu datang secara tidak sengaja dan menandakan orang yang sudah balik dan wajib untuk mandi. Nah, itu kesimpulan dari. Ayo lanjut. Ada satu pertanyaan lagi. Parampar pisang belum masak sebiji di hurung bari-bari mangga lepok patah kayu bengkok dia Stop, siapa itu? Ila ya. Ila coba ceritakan tentang kesimpulan di cerita tadi yang mengalami head pertama. Pengalaman saya waktu pertama kalinya yaitu badan terasa lemas, warna darah berwarna terang, dan kita jangan merasa takut karena itu kodrat bagi perempuan. Semua pasti mengalami yang namanya haid, dan orang yang haid itu tidak boleh sholat, tidak boleh baca Quran, tidak boleh megang Quran, tidak boleh puasa. Nah, tadi kalian berarti memperhatikan bagaimana cerita tentang mimpi basah dan bagaimana cerita tentang head pertama kali. Tadi Ila sudah menjelaskan bahwa pertama kali headnya itu badan merasa lemas ya, terus warna darahnya apa? Warna darahnya merah ya dan banyak keluarnya. Dan orang yang sedang head tidak boleh beribadah, baik itu membaca Quran, sholat atau berpuasa. Hijau juga tadi sudah menjelaskan tentang kesimpulan dari cerita mimpi basah tadi ya. Dan kalian juga alhamdulillah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi ya. Berarti kalian memperhatikan ya. Baik anak-anak, kita yang kalian amati yang ada di LKPD. Siap? Siap. Kalian berarti nulisnya harus cepat dan nanti setelah itu boleh kalian presentasikan di depan. Ya? Boleh, silakan. Silakan ditulis, lihat dulu fase-fase yang ini ya. Fase-fase yang ada di LKPD. Boleh bergabung dan amati cerita tersebut ya. Kalau semuanya sudah, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil dari pengamatan gambar tersebut.
Anissa, Adiba, Ila, Kaila. Setelah kami mengamati gambar yang ada di LKPD ini, jadi tahapan manusia dimulai dari tahapan penciptaan dan kelahiran. Tahapan manusia penciptaan dan kelahiran, di mana pertama kali manusia hadir ke dunia dari fase cerita. Anak-anak pertengahan, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Apakah kalian setuju dengan hasil pengamatan dari kelompok 1? Setuju. Boleh sekarang kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis dari kelompok 2. Setelah kami mengamati gambar ini, kami menyimpulkan bahwa manusia mempunyai beberapa tahap, yaitu yang pertama pada bayi dan balita. Dalam 1 atau 3 tahun fase ini berkembang sangat pesat seperti duduk, merangkak. Fase anak usia ini 3 atau 6 tahun. Fase anak usia sekolah 6 atau 12 tahun. Fase remaja 12 atau 18 tahun. Fase dewasa awal 18 atau 40 tahun. Fase dewasa akhir 40 tahun ke atas. Fase lansia atau fase manual atau fase tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah mendengarkan presentase dari kelompok 2. Apakah ada yang mau ditanyakan atau kalian setuju dengan hasil pengamatan kelompok 2? Setuju. Setuju? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, baiklah anak-anak, kita lanjut kepada kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Opiani dari kelompok 3. Setelah mengamati gambar di atas, saya menunjukkan bahwa manusia memiliki beberapa tahapan, yaitu pertama masa bayi, di mana manusia baru dilahirkan dulunya. Kedua, masa balita, di mana masa balita mulai mengembangkan motorik kasarnya seperti merangkak. Anak-anak remaja, dewasa, lansia, menengah atau orang lanjut usia atau menjadi kakek dan nenek. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Fahri sudah menjelaskan hasil pengamatan dari gambar ini ya. Fahri itu dari kelompok 3 ya. Apa kalian ada yang mau ditanyakan apa yang disampaikan oleh Fahri? Tidak? Setuju? Setuju. Tepuk tangan. Lanjut ke kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengamati gambar di atas, ada 8 fase perubahan manusia pada saat kehamilan hingga melahirkan, masa bayi, masa anak-anak awal, masa anak-anak lemah, dan akhir masa remaja, masa dewasa muda, 19 sampai 40 tahun, masa dewasa remaja, masa tua atau kata-kata atau menggunakan itu. Hasil pengamatan dari gambar tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalian setuju dengan pendapat atau pengamatan dari kelompok 4? Setuju. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Terima kasih dan tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih anak-anak ya. Kalian sudah mengamati lembar kerja yang Ibu berikan kepada kalian dan kalian sudah menjelaskan tentang apa, tentang gambar yang ada di LKPD ini. Dan setelah Ibu dengarkan ya dari penjelasan-penjelasan kalian ya, hasil pengamatan kalian itu yaitu pada dasarnya hampir sama ya, karena manusia pada dasarnya mempunyai fase-fase ya, atau mempunyai perkembangan dari mulai perkembangan di dalam rahim sehingga dilahirkan menjadi bayi, menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi apa? Menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua ya. Pada dasarnya manusia berkembang
balik, dan sampai tua. Di situ ada beberapa fase yang akan kita lewati ketika kita hidup di dunia, ya. Pada dasarnya kalian itu mengamati itu hampir sama, cuma mungkin cara penyampaiannya atau cara penulisannya aja, ya. Dan kalian juga sudah memahami tentang fase-fase yang terjadi pada manusia, ya. Intinya manusia dari lahir sampai apa? Dari lahir sampai meninggal lagi, ya, itu mempunyai perjalanan dan mempunyai fase-fase di mana masa perkembangan itu pasti akan terjadi kepada makhluk hidup, ya, yaitu manusia, ya. Baiklah anak-anak, ya, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Apa kalian dari pembelajaran yang dari awal sampai selesai ada yang tidak mengerti? Mengerti, paham? Paham. Alhamdulillah. Ya, berarti kalian memperhatikan apa yang tadi telah kita pelajari bersama, apa yang telah tadi kita saksikan bersama dalam pembelajaran ini, yaitu pelajaran tadi itu membahas tentang apa? Membahas tentang apa? Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, mudah-mudahan setelah kalian memahami tanda-tanda balik tersebut, ya, kalian lebih menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa memposisikan diri, ya, sebagai anak-anak yang menjelang dewasa, menjelang remaja, ya. Terus tetaplah semangat untuk mencari ilmu, ya. Tetaplah semangat untuk mencari ilmu karena ilmu itu adalah sangat wajib, kunci dari segalanya, ya. Kunci dari segalanya, dan jangan malas untuk belajar. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tetap kalian semangat, tetap kalian belajar, jangan pernah malas untuk belajar, ya. Jangan pernah malas untuk belajar, ya. Tetap belajar, tetap istiqomah dalam mencari ilmu. Tadi pembelajaran yang akan datang kita akan membahas apa? Hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, silahkan untuk beres-beres, ya, masukkan bukunya. Duduk siap sebelum pulang, udah mulai. Wabarakatuh. Duduk yang rapi.